Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salma Kotsariska dengan NIM 221330022. Saya dari kelas KPI 4A. Video ini tuh saya kumpulkan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah penulisan berita dan artikel, yaitu Learning Journal yang ke-8 yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, tepatnya pada hari Kamis kemarin, tanggal 25 April tahun 2024, ini tuh merupakan pertemuan pertama kami setelah Idul Fitri pada mata kuliah penulisan berita dan artikel di semester 4 ini. Nah, singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 9 atau 08.30, namun beliau ini belum kunjung hadir. Beberapa menit kemudian beliau pun hadir dan menjelaskan mengapa beliau terlambat, dan beliau pun memberitahu kepada kami bahwa beliau mempunyai urusan pribadi. Jadi pertemuan kali ini beliau hanya mengabsen dan memberikan masukan terkait UTS minggu lalu, kemudian mengirimkan materi untuk kami baca. Baiklah, langsung aja di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah saya baca pada PPT yang telah dikirimkan oleh Bapak Adi sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada teknik penulis berita, features di media massa. Yang pertama, opini itu merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, ataupun kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contohnya itu persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, lalu kisah negara korupsi, bencana yang terus-terus menjadi, mentalitas pejabat, etika yang makin merosot, dan juga masih banyak lagi. Nah, sedangkan features itu merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, lalu situasi atau aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar feature itu disebut juga dengan berita ringan atau soft news atau kisah di balik berita. Nah, contohnya itu berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas IOS, atau kisah perjalanan menaklukkan Mount Everest. Nah, lalu ada juga rambu-rambu menulis dalam artikel. Itu walaupun semua persoalan itu dapat ditulis dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan. Contohnya yang pertama itu persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Nah, lalu yang kedua itu masalah yang ditulis itu tidak menghasut, mengadu domba, dan ada unsur fitnahnya. Lalu yang ketiga itu tulisannya itu berupa solusi terhadap suatu persoalan. Contoh itu kayak kasus dana rekonstruksi, kasus jilbab gaul, kekerasan, dan juga pendidikan, dan masih banyak lagi. Baik, materi selanjutnya itu teknik menulis artikel opini. Nah, ada masalah yang akan ditulis. Masalahnya itu dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku, ataupun dari pengalaman. Yang pertama, ada masalah yang harus ditulis. Nah, lalu kedua itu lengkapi masalahnya itu dengan bahan pustaka. Selanjutnya, bagi penulis pemula, diskusikanlah masalahnya itu dengan teman ataupun pakar. Lalu artikel itu harus juga didukung oleh data dan faktanya. Nah, artikel itu harus ada saran dan pemecahan juga. Nah, lalu selanjutnya itu mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Lalu jika penulis ragu terhadap persoalan tersebut, batalkan saja penulisannya. Lalu setelah itu ada juga proses penulisan artikel. Tahap yang pertama itu adalah tahap pra-penulisan, lalu tahap penulisan, dan yang terakhir itu adalah tahap pasca penulisan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel pengetahuan populer, artikel penuntut praktis, lalu artikel politik, artikel olahraga, dan artikel kebudayaan. Selanjutnya juga itu ada praktik resensi. Yang pertama, judulnya itu disesuaikan dengan isi buku, maksimalnya itu 8 kata dan harus ada kata kuncinya. Lalu yang kedua itu pendahuluan. Nah, teori yang berkaitan dengan buku yang dibahas itu adalah kurang lebih 10%. Yang ketiga itu adalah analisis. Nah, struktur isi buku dan pembahasan. Lalu yang keempat itu adalah refleksi, rekomendasi kelemahan dan keunggulan terhadap buku tersebut.
Nah, materi selanjutnya itu ada hakikat, konsep, karakteristik ilmiah, dan kebenaran ilmiah. Hakikat karya ilmiah. Karya seseorang itu didasarkan atas kebenaran logika rasional dan kebenaran ilmiah. Berupa yang pertama itu hasil penelitian lapangan dan laboratorium. Lalu hasil ide atau inovasi baru berupa skripsi, tesis, disertasi, serta artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Nah, konsep dan karakteristik karya ilmiah. Ilmiah itu kan merupakan pernyataan empiris yang paling tinggi dari 4 jenis kebenaran ilmiah sebagai berikut: kebenaran otoriter, kebenaran mistik, kebenaran logika rasional, dan kebenaran ilmiah. Nah, jenis-jenis penulisan karya ilmiah. Bentuk karya ilmiahnya itu hasil dari penelitian. Yang pertama ada penelitian, lalu yang keduanya itu tindakan karya skripsi dan karya tesis, lalu ada juga karya disertasi, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah, serta berbagai makalah dan buku ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil riset. Ada juga format standar karya tulis ilmiah. Yang pertama itu pendahuluan, lalu yang keduanya itu ada teori, yang ketiganya itu tata kerja hasil, dan yang keempat itu pembahasan, dan yang paling terakhir itu memuat tentang kesimpulannya. Nah, 4 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah yaitu: satu, apa yang akan ditulis atau dilaporkan, contohnya kayak hasil penelitian atau survei, review, laporan teknis, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu media tempat tulisan dimuat, majalah, risalah, bagian dari buku. Lalu yang ketiga itu pembaca ataupun audiens. Yang keempat itu keaslian beda naskah dengan naskah lain pada subjek yang sama. Setelah itu, seperti biasa, pada pertemuan perkuliahan akan ditutup dengan foto bersama. Mungkin cukup sekian learning journal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.